Selamat siang, saudara sekalian. Ketemu lagi pada kuliah metodologi ilmiah, pertemuan ke-6 ini dengan topik kajian pustaka. Pada kuliah minggu lalu, saya sudah menekankan bahwa dalam perumusan masalah perlu didukung oleh data-data ilmiah. Sehingga kita mengatakan ini ada masalah besar yang perlu diselesaikan. Harus didukung oleh data-data ilmiah. Dan definisi peneliti juga yang saya sampaikan minggu lalu, kalau masih ingat, itu adalah bahwa peneliti itu adalah orang yang membaktikan diri pada pencarian kebenaran ilmiah untuk memajukan ilmunya, teknologinya, atau inovasinya untuk memperbaiki kehidupan umat manusia. Nah, saya mau mengambil bagian dari untuk tugas peneliti itu adalah untuk memajukan. Maju itu artinya apa? Maju itu bergerak lebih dari kondisi saat ini. Maka kita harus melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan. Jadi itu artinya memajukan. Maka untuk itu, saya sudah katakan pada kuliah minggu lalu juga, perlu kita atau informasi, konsep, hipotesis atau perumusan masalah yang kita pakai dalam memilih topik penelitian kita, itu harus didasari oleh data ilmiah yang sangat baik. Nah, untuk mengumpulkan data ilmiah ini yang saya sebut tadi, contoh, apa yang sudah dilakukan orang, kenapa masalah itu masih ada, itu artinya kita harus mengumpulkan informasi sampai saat ini. Apa yang sudah dilakukan orang, apa yang masih tersisa masalah, kenapa masalah itu masih ada, apa yang kita lakukan berikutnya. Jadi itu yang saya sebut tadi. Ada tuntutan bagi peneliti, bahwa peneliti harus selalu berada di gugus paling depan perkembangan ilmu, teknologi, dan inovasi yang sedang ditekuni. Itu artinya apa? Setiap dia mengemukakan pendapat, harus berada pada pendapat yang terkini dan berdasarkan data ilmiah. Maka itulah kewajiban dalam melakukan penelitian. Kita harus mengumpulkan informasi-informasi ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang mau kita selesaikan seperti kita bahas pada minggu lalu. Jadi, kajian pustaka ini adalah mengumpulkan informasi semua tentang permasalahan yang kita pilih dalam penelitian kita. Nah ini, apa itu artinya? Saya ulang apa yang saya kemukakan pada kuliah minggu lalu itu adalah bahwa apa? Tugas peneliti untuk memetakan perkembangan ilmu dan teknologi sampai saat ini. Jadi paling mutakhir. Jadi kita dalam perumusan masalah seperti minggu lalu, kita harus kumpulkan informasi apa yang sudah dilakukan orang untuk mengatasi masalah ini sampai saat ini. Capaian apa? Kemudian kita petakan, kenapa masalah ini masih ada? Kita harus kumpulkan informasi, kenapa masalah ini masih ada. Apa yang perlu kita selesaikan berikutnya berdasarkan kajian-kajian ilmiah atau berdasarkan ulasan kita atas penelitian-penelitian yang sudah ada. Berdasarkan dari situ, kita bisa mengusulkan yang berikutnya seperti ini sangat penting untuk dilakukan. Maka itulah tugas peneliti. Tolong diingat ini, bahwa kita peneliti harus berada di gugus paling depan perkembangan ilmu, teknologi, inovasi yang sedang diteliti. Maka penelitinya harus melengkapi semua informasi
yang berhubungan dengan permasalahan yang kita pilih tadi, yang berhubungan dengan capaian-capaian penelitian yang sudah dilakukan sampai saat ini, dan juga yang berkaitan dengan pembahasan kenapa masalah itu masih ada. Apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu diteliti, itu bisa kita baca juga dari pembahasan-pembahasan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Dan kita juga akan menggunakan akal sehat dan kritis kita untuk menganalisis semua itu, sehingga kita bisa melanjutkan, kita sebut ini, melanjutkan penelitian untuk mengatasi permasalahan tersebut. Oke, jadi dengan demikian, pustaka acuan ini atau kajian pustaka ini sangat penting untuk memetakan permasalahan yang kita pilih. Kemudian, apa yang sudah dilakukan sampai saat ini dan apa yang perlu kita lakukan. Nah ini, makanya peneliti, itu tadi saya katakan, harus berada di gugus paling depan perkembangan ilmu, teknologi, dan inovasi yang ditekuni. Nah, untuk mencapai keadaan itu, berarti peneliti harus selalu memutakhirkan informasi ilmiah, teknologi, dan inovasi dalam topik permasalahan yang dia tekuni. Maka harus lengkap semua informasinya, mengumpulkan data ilmiah dari seluruh dunia. Jadi nggak boleh sampai ada ketinggalan. Harus melengkapi informasi ini. Maka itulah kajian pustaka itu penting untuk mengumpulkan semua informasi yang terkait dengan permasalahan yang kita ini. Jadi konsepnya yang saya bilang tadi, apa yang sudah dilakukan, kemudian kenapa permasalahan ini masih ada, kita bisa kaji semua itu pustaka untuk melihat apa yang berikutnya perlu dilakukan. Atau apa yang berikutnya perlu atau prioritasnya untuk dikerjakan untuk mencoba mengatasi permasalahan ini. Jadi, dalam kajian pustaka, ini yang harus kita betul kumpulkan informasi selengkapnya tentang permasalahan, tentang topik yang kita pilih. Supaya kita bisa memetakan, ini yang saya sebut tadi, memetakan, apa yang sudah dicapai sampai saat ini. Kenapa permasalahan masih ada? Dari situ nanti kita merumuskan, ini perlu dilakukan, ini perlu dilakukan, ini perlu dilakukan. Sehingga untuk kita, penelitian kita juga muncul ide itu, tapi nanti orang lain juga yang membaca tulisan kita akan dapat ilham atau ide, oh ini perlu dilakukan, penelitian si Anu udah sampai begini, perlu dilakukan ini. Nah inilah pentingnya melakukan pengumpulan pustaka atau referensi ilmiah yang mendukung proposal atau usulan penelitian yang mau kita lakukan ini. Jadi tolong diingat lagi, dalam menyusun kajian pustaka, gunakanlah data ilmiah yang andal. Artinya apa? Ya data ilmiah yang bisa dipercaya kan? Jadi bukan hanya sekadar data ada, tapi kurang bermutu. Maka apa? Selalu direkomendasikan, gunakanlah pustaka acuan yang terbit di jurnal ilmiah. Apalagi jurnal ilmiah bermutu, pasti juga mereka lebih selektif memeriksa kualitas data-data informasi yang diterbitkan di jurnal tersebut. Jadi, silakan nanti dalam melakukan kajian pustaka ini, manfaatkanlah banyak itunya nanti bahan-bahan di dalam sistem kepustakaan, dan sekarang itu lewat internet juga sistem ini bisa mengumpulkan kepustakaan literatur yang kita butuhkan. Jadi ada majalah ilmiah, buku karangan ilmiah ini. Saya merekomendasikan itu yang utama kita lakukan, kita baca itu adalah hasil-hasil penelitian yang diterbitkan pada jurnal bermutu. Artinya, sampai diterbitkan di sana, itu sudah diuji kualitas hasil penelitiannya, sehingga akan sangat andal. Artinya,
ya sudah kita percayalah gitu, udah dijaga kualitasnya sehingga informasi itu sudah lebih bagus. Jadi itu ininya yang mau saya tekankan di sini adalah pengumpulan informasi yang berkaitan dengan topik penelitian kita, segala macam, itu yang saya bilang, apa yang sudah dicapai sampai saat ini, kenapa permasalahannya masih ada, apa yang perlu kita lakukan, nanti ada dasar-dasar ilmiahnya di data ilmiah yang perlu kita kumpulkan. Nah itulah tugas kita, sehingga kita memetakan keadaan permasalahan ini sampai saat ini seperti ini. Yang berikutnya perlu kita selesaikan adalah begini, itu nanti kalau dibaca orang juga nanti akan memberi ilham kepada mereka untuk membantu mengatasi permasalahan ini. Jadi sekali lagi, dalam kajian pustaka ini, gunakanlah sumber informasi ilmiah yang tersedia sampai saat ini lewat sistem perpustakaan, tapi saat ini lewat internet bisa kita cari, bisa lewat Google Scholar, kemudian lewat jurnal-jurnal yang terindeks di tingkat nasional maupun di internasional. Jadi itu sekali lagi saya tekankan di sini. Usulan dan kegiatan penelitian yang baik itu adalah kalau didasari oleh pustaka-pustaka ilmiah yang andal. Jadi betul-betul dasar pemikiran yang kita kembangkan itu sangat bagus, sehingga nanti usulan kita itu akan lebih ini, dan hasilnya itu juga nanti yang diharapkan akan lebih jelas untuk menyelesaikan permasalahan hidup yang kita coba atasi dengan penelitian ini. Jadi silakan semuanya ya, memanfaatkan informasi ilmiah sedalam-dalamnya, selengkap-lengkapnya yang berkaitan dengan usulan penelitian kita ini. Sehingga konsep pemikiran yang kita kembangkan itu betul-betul ada dasar ilmiahnya, sehingga nanti akan menjadi lebih kuat dan lebih berbobot. Dalam penulisan yang selanjutnya juga nanti, hasilnya kalau ada di jurnal ilmiah, dengan informasi tersebut akan sangat kuat, sehingga hasil yang kita dapatkan itu betul-betul didasari oleh konsep ilmiah yang sangat kuat. Oke, saya kira demikian untuk kuliah kita hari ini. Silakan dipahami itunya. Intinya adalah kita menggunakan pustaka acuan yang lengkap dan bermutu untuk mendukung konsep pemikiran yang kita usulkan dalam penelitiannya. Baik, dengan demikian kita akhiri. Sampai ketemu pada pertemuan yang ke-7 minggu depan. Terima kasih. Terima kasih kami padamu, fakultas kami bertumpu dalam ilmu, untuk keteduhanmu, untuk keramahanmu.